Menteri Keuangan tekankan perekonomian Republik Indonesia aman, tak seperti tahun 98. Pemerintah masih kaji pemberlakuan tarif resiprokal RIAS. Halo Mitra TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Henry, kita masuk ke berita pertama. Mitra TV menanggapi pelemahan rupiah yang mencapai Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam pelemahan IHSG, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menekankan bahwa pondasi perekonomian Indonesia tetap kuat dan krisis ekonomi seperti tahun 1998 tidak akan terulang. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia sudah mengalami resesi yang biasanya ditandai dengan PDB negatif selama 2 kuartal berturut-turut hingga terjadi instabilitas sosial dan politik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi kondisi mata uang rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini menyentuh nominal Rp17.600 per dolar AS serta pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ditemui di Jakarta Senin 18 Mei, Menkyu menekankan bahwa pondasi perekonomian Indonesia tetap kuat dan krisis ekonomi seperti tahun 1998 tidak akan terulang. Menurutnya, pada pertengahan tahun 1997, Indonesia sudah mengalami resesi yang biasanya ditandai dengan PDB negatif selama 2 kuartal berturut-turut hingga terjadi instabilitas sosial dan politik pada saat itu. Sementara saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional RI masih tumbuh positif, sebagaimana tampak pada kuartal 1 2026 yang tumbuh 5,61%. 97 pertengahan itu kita udah resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semuanya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serok ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya sehari 2 hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham. Ia mengatakan pemerintah tetap fokus menjaga fundamental ekonomi agar pertumbuhan ekonomi RI tetap terjaga. Pemerintah juga akan lebih agresif masuk ke pasar obligasi untuk mengurangi tekanan di pasar keuangan nasional. Dari Jakarta, Sanya Dinda Irfan Syahnasution, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menegaskan kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat belum langsung berlaku. Pemerintah menyebut bahwa perjanjian tersebut baru dapat dijalankan setelah diratifikasi DPR RI dan menunggu masa 90 hari. Pemerintah menegaskan kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid pada Senin 18 Mei menyebut pemerintah masih melakukan pembahasan mendalam terhadap seluruh ketentuan dalam kesepakatan tersebut, termasuk menerima masukan dari DPR RI. Setelah diratifikasi, kesepakatan ini masih harus menunggu masa 90 hari sebelum resmi diberlakukan. Jadi tadi kami sampaikan bahwa untuk ART ini baru akan berlaku setelah ada ratifikasi di DPR. Jadi pemerintah pasti akan meratifikasi ini dulu di DPR, kemudian dari ratifikasi itu menunggu lagi 90 hari. Jadi ini masih dalam pembahasan, detail-detailnya nanti kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut termasuk masukan-masukan dari DPR di dalam proses ratifikasi dari Reciprocal Trade Agreement itu.
Salah satu poin yang diatur dalam kesepakatan ini adalah transfer data lintas negara yang disebut hanya berlaku dalam konteks perdagangan digital dan hubungan antar perusahaan atau business to business. Pemerintah memastikan tidak ada transfer data kependudukan oleh negara kepada pihak asing dan seluruh pertukaran data tetap mengacu pada ketentuan hukum nasional yang berlaku. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Caimin komitmen benahi infrastruktur pesantren demi cegah pelecehan. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Kementerian Sosial menyiapkan sekitar 700 anak jalanan di Jabodetabek untuk masuk dalam program sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa mereka tersaring dari penyisiran kawasan pasar dan perempatan jalan. Kementerian Sosial menyiapkan 700 anak jalanan putus sekolah di Jakarta dan sekitarnya untuk menjadi penerima manfaat dalam program rintisan sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta Senin 18 Mei menjelaskan, ratusan anak yang tersaring adalah hasil penyisiran kawasan pasar dan perempatan jalan. Gus Ipul juga mengungkap bahwa anak-anak yang ditemukan di jalanan ini bakal diajak bicara tentang sekolah rakyat bersama orang tua masing-masing, demi memastikan mereka mendapatkan hak pendidikannya kembali. Sekarang kalau nggak salah sudah 700-an ya, sudah 700, hampir 600 itu memang kebetulan ditemukan di jalan, kemudian ditindaklanjuti kunjungan ke rumahnya, dialog dengan orang tuanya. Nanti akan kita undang mungkin dalam 1-2 minggu ini untuk bisa dialog dengan orang tuanya dan calon-calon siswanya. Terus berproses itu. Pemerintah menargetkan 1.000 anak jalanan dari wilayah Jabodetabek menyambung pendidikan di sekolah rakyat, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA untuk ditempatkan di 10 titik sekolah rakyat rintisan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar menyatakan komitmennya untuk membenahi infrastruktur di pesantren. Caimin menyatakan tujuan langkah ini sebagai pencegahan kasus kekerasan seksual. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar berkomitmen membenahi pondok pesantren, salah satunya dari sisi infrastruktur. Caimin memaparkan pembenahan melalui infrastruktur dan tata kelola merupakan hal krusial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, langkah antisipasi ini merupakan hal yang penting agar kejadian kekerasan seksual tak terulang kembali. Pernyataan tersebut disampaikannya pada acara temu nasional Pondok Pesantren, Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual di Jakarta, Senin 18 Mei. PKB tidak tinggal diam, kita akan bersama-sama membentengi pesantren untuk dua hal. Yang pertama, mengantisipasi. Tidak boleh terjadi lagi kekerasan dimanapun, khususnya pesantren. Yang kedua, kita terus bekerja memperbaiki, merekonstruksi, termasuk mengusulkan seluruh pendidikan baik pesantren maupun di luar pesantren untuk membekali apa yang disebut orientasi hak-hak pribadi. Apa itu hak-hak pribadi? Hak tubuh. Selain itu, Caimin juga meminta pemerintah daerah untuk membuka saluran siaga atau hotline
layanan darurat bagi masyarakat atas maraknya kasus kekerasan seksual di Ponpes belakangan ini, yang menurutnya telah berada di level darurat. Dari Jakarta, Setyan Kaharviana, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Peternak berlomba-lomba tingkatkan kualitas sapi agar dibeli Presiden. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, sapi pilihan Presiden untuk Idul Adha selalu dibeli dari masyarakat dengan kriteria berbobot tak kurang dari 1 ton. Peternak di wilayah DIY berlomba-lomba untuk menghadirkan sapi berkualitas super agar dapat masuk seleksi untuk sapi kurban Presiden. Sapi pilihan Presiden untuk kurban Idul Adha setiap tahunnya selalu dibeli dari masyarakat, sehingga peternak lokal termotivasi meningkatkan kualitas sapi mereka. Di daerah istimewa Yogyakarta, misalnya, para peternak menyiapkan sapi berkualitas super dengan bobot tak kurang dari 1 ton sesuai kriteria yang diberikan oleh Sekretariat Presiden. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 18 Mei mengatakan, peternak di wilayahnya bahkan berlomba-lomba mengajukan sapinya agar bisa masuk seleksi. Walaupun dibutuhkan 6 ekor saja, tetapi ternyata dari kabupaten itu seperti Bantul kemarin mengajukan sampai 9 ekor. Karena memang potensi di masing-masing kabupaten untuk sapi-sapi dengan bobot di kisaran itu cukup banyak. Sehingga peternak kemudian berlomba-lomba dan mungkin juga menjadi kebanggaan bagi peternak bahwa sapinya terpilih sebagai sapi Banmas Presiden. Salah satu peternak yang beruntung sapinya dibeli Presiden ialah Sugeng Hadi Prayitno, asal Kabupaten Gunung Kidul. Sapi jenis simental miliknya berbobot 1 ton 80 kg dihargai 100 juta rupiah. Perasaan saya juga senang, Mas, dan bangga karena saya diperlukan orang yang nomor 1 di Indonesia. Nggak nyangka Pak kalau? Nggak nyangka Pak, saya itu kan dari dinas. Kalau kemarin didaftarkan cuma 1 ini atau lebih? 2 Pak, 2 sama itu yang sebelah. Tapi dapat keterangan dari instansi kementerian tuh katanya kalau bantuan kabupaten kota itu cuma 1. Di daerah istimewa Yogyakarta tahun ini ada 6 ekor sapi yang dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni dari peternak Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Bantul. Dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini. Jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa. TA TV mantap masa kini dan tetap berbudaya.